pembahasan berikutnya adalah tentang pembiasan pada kaca pelan paralel. Jadi kaca pelan paralel ini adalah satu benda yang transparan yang dia itu permukaannya datar, permukaan atas dan permukaan bawah itu sejajar. Kaca pelan paralel adalah suatu benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata yang sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng tipis, mirip batu bata atau korek api. Ia memiliki ketebalan tertentu sehingga sering dilambangkan dengan D. Jadi ini adalah ketebalannya, D. Nah, pada saat ada satu sinar datang, dia nanti kalau misalkan kita gambar, seharusnya dia akan muncul sinar yang katakanlah kalau misalkan kita terusin, sinarnya itu dia akan sejajar sama sinar yang keluar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini pada saat awal dia kan akan terjadi pembiasan dengan sinar yang mendekati garis normal. Ini katakanlah sudut I1. Di sini adalah sudut R1. Nah, sudut R1 ini itu akan menjadi I1 untuk yang pembiasan di berikutnya. Sehingga di sini akan muncul R2 yang R2-nya itu sama kayak seperti I1. Jadi dia akan muncul sinar yang sejajar dengan dia itu bergeser sejauh T. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di caranya, cara mencari T-nya adalah D, pergeseran sinarnya T, D kali sin I kurangi R dibagi cos R. I-nya itu adalah sudut datang. Dalam hal ini adalah sudut, kita bicara tentang salah satu permukaan ya, permukaan 1 boleh, permukaan 2 boleh. Tapi rumus ini adalah untuk yang permukaan 1. Sudut datang pada permukaan 1. Kalau yang ini berarti adalah sudut bias. Sudut bias pada permukaan 1. Jadi kita nggak usah ngitung lagi untuk yang permukaan 2. Contoh, seberkas cahaya datang dengan sudut 40. Berarti maksudnya I-nya adalah 40. Kita hitung R-nya dulu karena dia mau nyari tahu pergeseran. Sin sudut datang, sin I dibagi sin sudut bias sama dengan indeks biasnya adalah indeks bias kaca dibagi sama indeks bias udara. Karena tujuannya adalah kaca. Sinar datang dari udara ke kaca. Sin I dalam hal ini adalah sin 40 dibagi sama sin R. R-nya kita nggak tahu. Indeks bias kacanya diketahui di soal. 1,5, indeks bias udaranya 1. Berarti kita bisa nyari tahu R-nya. Hitung pakai kalkulator. Berarti sin 40 dibagi sama 1,5. Hasilnya berapa? Terus kemudian kita tinggal cari R-nya dengan cara di Arkes 25,373. 25,373. Saya nggak tulis atasnya ya. 25,373 atau kita buletin ke 25,37 derajat. Nah, terus kemudian kita mau nyari tahu pergeseran sinar T sama dengan D dikali sama sin I kurangi R. Sin I kurangi R dibagi sama cos R. Terus kemudian disubstitusi, D-nya tahu 8 cm. Sin I-nya sudut datang 40 dikurangi R sudut bias 25,37 derajat dibagi sama cosinus R. Cosinus R berarti cosinus 25,37. Jadi kita bisa hitung 8 dikali sin 40 dikurangi 25,37 dibagi dengan cosinus 25,37. Hasilnya adalah 2,24 cm. Itu adalah pergeseran sinarnya. Jadi kalau misalkan ada problem seperti itu, D-nya ini 8, berarti dia akan bergesernya sejauh 2,24. Artinya kalau misalkan dia itu semakin tebal, ya berarti pergeserannya T itu semakin jauh, semakin gede. Kalau misalkan posisi kaca yang berbentuk balok tadi dibalik, ya berarti pergeserannya akan beda-beda. Kalau misalkan dia bentuknya adalah balok. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah pembiasan pada lensa tipis, yaitu lensa tipis adalah lensa benda bening dengan ketebalan tertentu yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Kalau yang tadi kaca pelan paralel kan dibatasi oleh bidang yang sejajar atau satu bidang lengkung dengan satu bidang datar. Jadi kalau misalkan kita lihat, dia ada beberapa jenis daripada bentuk lensa. Jadi lensa itu sendiri ada yang dia itu bentuknya ini. Ini namanya adalah biconvex. Atau bahasa Indonesia adalah cembung-cembung. Cembung-cembung. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada permukaan pertama, ini ada permukaan kedua. Ini ngelihatnya dari sini. Kalau kita ngelihat dari sini kan ini muncul kayak seakan-akan kayak perut orang yang gendut kan.
Yang di sebelah sini kan juga muncul kayak seperti perut orang yang gendut. Terus kemudian kita punya lensa yang kedua, namanya adalah plan convex. Cara gambarnya kebalik sebenarnya. Kan ini kan adalah plan convex, berarti plannya itu di belakang. Konveksnya di depan. Jadi kalau kita gambar kayak gitu, terus kemudian kayak gitu. Ini convex, ini plan. Terus kemudian ada concave convex. Kalau misalkan kita gambar concave convex, berarti konkavnya di belakang. Jadi kalau misalkan kita gambar konkavnya itu berarti seperti itu, konveksnya seperti itu. Ini konkav, ini adalah konveks. Konkav itu bahasa Indonesianya adalah cekung. Cekung, cembung. Jenis lensa yang keempat adalah, jadi kalau ada biconvex, berarti dia ada biconcav. Ini namanya adalah biconcav atau cekung-cekung. Berarti di sini ini ada permukaan pertama, ini ada permukaan kedua, ini konkav, permukaan keduanya juga konkav. Terus kemudian dia ada namanya itu plan konkav. Plan konkav berarti plannya digambar di belakang, konkavnya gambarnya di depan. Kayak gitu. Plan konkav. Terus kemudian ada kebalikan daripada yang atas adalah konveks konkav. Jadi kalau kita gambar ya berarti gambarnya kebalikan kayak gitu. Nah, kalau kita mau nyari tahu fokus, untuk yang level SMP, dia selalu diajarin bahwa kalau misalkan ada lensa positif dalam hal ini adalah lensa cembung, dia ngomongnya selalu untuk biconvex, karena untuk yang level SMP itu dia nggak bisa ngomong bahwa R itu sama dengan 2 kali fokus, karena memang bukan. Kalau untuk cermin kan bisa, R sama dengan 2 kali fokus. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari hubungan antara F sama R, itu adalah hubungannya seperti ini. Saya nggak menurunkan rumus ya. Kalau mau lihat penurunan rumus, lihat di video atau lihat dari web daripada orang lain yang dia tuh menurunkan cara rumus. Saya cara pakainya ya. Jadi di sini kalau misalkan kita ngitung fokus, caranya ini. Superfokus sama dengan N2 per N1. N2 itu adalah indeks bias tujuan. 1 itu adalah indeks bias asalnya. Ini asal daripada sinarnya. R1 itu adalah jari-jari daripada permukaan 1. Jadi kalau misalkan bentuk permukaannya itu adalah cembung, maka nilai R-nya itu adalah positif. Kalau permukaannya itu adalah cekung, maka R-nya itu adalah negatif. Seper R1 tambah seper R2. Jadi kalau misalkan kita punya biconvex seperti ini, R1-nya itu nilainya positif, R2-nya itu nilainya negatif. Positif juga karena dia cembung. Untuk yang permukaan 1 seperti ini, berarti R1-nya itu nilainya positif, sementara R2-nya itu nilainya adalah tak terhingga karena dia adalah permukaan datar. Terus kemudian kalau kita menghitung kekuatan lensa pakai rumus yang bawah, pakai seper F boleh, tapi F-nya dalam meter, atau kalau kita pakai sentimeter, pakai 100 per F. Terus kemudian kalau misalkan dia digabung, maka fokus gabungannya seperti itu. Bagaimana caranya digabung? Misalnya kita mau menggabung biconvex sama misalnya plan convex. Berarti nanti dia akan muncul lensa yang seperti ini. Gini, terus kemudian kayak gitu. Ini lurus, kayak gitu. Jadi kita akan muncul di sini ada fokus 1, di sini ada lensa dengan fokus 2, maka di sini akan muncul fokus gabungan. Jadi kita bisa gabungin lensanya. Oke, sekarang contoh sebuah lensa biconvex. Berarti di sini R-nya ada 2. Ada R yang pertama nilainya positif, ada R yang kedua nilainya juga positif. Dari gelas dengan indeks bias gitu. Berarti ini adalah indeks bias daripada lensa. Apabila diameter kedua permukaan sama, berarti R1 sama dengan R2, berapakah jari-jari kelengkungan yang diperlukan untuk menghasilkan fokus 25? Jadi kita bisa tulisin kalau misalkan dia nggak ngomong apa-apa, maka sinar dianggap datang dari medium udara ke prisma. Ke lensa. N lensa dibagi sama N udara. Dikurangi 1, karena dia permukaan 1 sama permukaan 2 sama, berarti saya tuliskan 1 per R tambah 1 per R. Fokusnya dia kasih 25 cm, indeks biasnya 1,75. 1,75 saya ubah, 1,75 itu 1,13 per 4, berarti hasilnya adalah 7 per 4, berarti di sini saya masukin 7 per 4 per 1, ini hasilnya adalah 2 per R, disederhanain berarti adalah 3 per 4. 2 per R, ini sama ini dicoret,
berarti kita punya 3 dibagi 2R sama dengan 1/25. Kali silang berarti 2R sama dengan 75, R-nya ketemu. Yaitu adalah 75/2 atau 37,5 cm. Dah, contoh berikutnya. Pembiasan pada lensa tipis. Untuk suatu benda di udara, mempunyai panjang fokus 5 cm. Terus kemudian dimasukin ke dalam cairan, ternyata panjang fokusnya menjadi 250. Jadi ini adalah fokus di cairan, yang 50 itu adalah fokus di udara. Jadi kita bisa melakukan perbandingan karena permukaan lengkung daripada lensa bikonveks itu sama. Jadi kita bisa tulis kayak seperti ini. 1 per fokus di udara dibagi 1 per fokus di cairan sama dengan, kan rumusnya 1 per fokus sama dengan indeks bias 2 dibagi indeks bias 1 minus 1, 1 per R daripada 1, 1 per R daripada 2 kan ya rumusnya tadi. Jadi kita bisa ganti. Ini indeks bias lensa. Karena yang atas itu sinar datang dari udara, jadi saya tulis N udara min 1, 1 per R1 ditambah 1 per R2 dibagi sama indeks bias lensa per indeks bias cairan, itu yang mau ditanyain, dikurangi 1, 1 per R1 tambah 1 per R2, dan ini bisa dicoret karena dia lensanya sama. 1 per fokus di udara dia kasih tahu, 1 per fokus di cairan dia kasih tahu 250, indeks bias lensa itu 1,5, saya tulis 3/2, terus kemudian yang bawahnya 3/2 dibagi N-1. Terus kemudian yang ini dibalik, 250 bagi 50 berarti 5, langsung dikali silang, 3 dibagi 2N dikurangi 1 sama dengan setengah. Terus kemudian kali silang, jadi 3 dibagi 2N dikurangi 1 sama dengan 5-nya pindah ke sebelah sono, berarti 1/10. Terus kemudian ini 2N ya, berarti 3 dibagi 2N sama dengan 1 ditambah sama 1/10, berarti adalah 11/10. Terus kemudian kali silang, 30 sama dengan 22N, N-nya sama dengan 30 dibagi 22, dibagi 2, dibagi 2. Indeks biasnya adalah 1/4/11. Itu indeks bias daripada cairannya. Terus kemudian contoh soal yang terakhir, sebuah lensa plan konveks. Lensa plan konveks itu berarti di sini plannya ini bagiannya di belakang kan, berarti ini adalah R2, nilainya adalah, berarti saya tadi kebalik ya. Di sini yang ini plan konveks, berarti ini permukaannya adalah permukaan 2, berarti ini R2. Enggak jadi deh, bener kok. Dah. Lensa plan konveks. Ini adalah tak terhingga, ini adalah positif, yang berindeks bias sekian memiliki kekuatan 2 dioptri. Berarti dari sini kita bisa tahu fokusnya, P-nya sama dengan 2, padahal P itu sama dengan 100 dibagi semua fokus, kita bisa ketemu fokusnya, yaitu adalah 50 cm. Tentukanlah jari-jari kelengkungan lensa. Berarti kita harus kerjain untuk yang A, disubstitusi angkanya 1 per fokus sama dengan, karena dia di udara, berarti dalam hal ini adalah N lensa dibagi sama N udara, dikurangi 1, 1 per R1, ditambah 1 per tak terhingga, karena dia plan. Fokusnya itu nilainya adalah 50, sama dengan N lensanya tahu, dibagi sama 1, dikurangi 1, 1 per R, karena kita mau nyari tahu R-nya. Terus kemudian disederhanain, 1/50 sama dengan 1/2 dikali 1 per R, berarti R-nya ketemu, 25 cm. Itu yang A. Terus kemudian yang B, kita mau nyari tahu kuat lensa di air yang berindeks bias sekian, berarti kita harus nyari tahu fokus di air berapa. Berarti indeks bias lensa dibagi sama indeks bias air, dikurangi 1, R1 sama R2-nya sama. R2-nya berarti tak terhingga. Indeks bias lensa 3/2, indeks bias air adalah 4/3, nanti disederhanain.
1/R1-nya 25, yang di sebelah kiri disederhanain berarti dapat 9/8 dikurangi 1 kali 1/25. Jadi 1/8 dikali 1/25 dan itu adalah 1/200, berarti fokusnya adalah 200 cm. Jadi kalau kita mau nyari tahu kekuatan lensanya, 100 dibagi 200 berarti adalah setengah dioptri. Itu adalah penjelasan untuk pembiasan, mulai dari paling awal sampai pembiasan pada lensa tipis. Dalam hal ini saya nggak membahas pembiasan pada permukaan datar dan pembiasan pada permukaan lengkung. Mungkin nanti saya baru akan bikin videonya pada saat memang ada permintaan tentang pembiasan pada permukaan datar dan permukaan lengkung. Kemudian kita sekarang latihannya.